Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekha Ramadanis dari Program Studi Pendidikan IPS. Di sini saya akan mewawancarai dua siswa mengenai konsep diri menurut Harlock. Yuk langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Ini mengenai konsep diri kalian masing-masing. Oke. Yang pertama itu, bagaimana kamu merespon suatu kegagalan atau kesalahan dalam hidup secara positif? Apakah kalian merasa dapat belajar dari pengalaman tersebut? Menurut aku nih, misalkan aku gagal dalam mendapatkan nilai yang kurang baik, kayak nilai ujian aku tuh kurang, jadi aku harus lebih semangat lagi, lebih giat lagi belajarnya untuk ngedapetin nilai yang lebih naik, lebih bagus, terus lebih bagus deh pokoknya. Ya, oke, siap. Kalau kamu? Kalau menurut aku kan pernah gagal ikut lomba, kayak aku kalah. Jadi cara aku menanganinya itu lebih giat lagi latihannya agar bisa mencapai apa yang dimau. Oke, berarti kalian belajar dari kesalahan gitu, belajar dari pengalaman yang buruk, kalian perbaiki lagi di masa depan, kayak gitu ya. Oke, ke pertanyaan kedua, apakah kalian merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kalian? Mulai dari kamu dulu. Kalau menurut aku sih kayaknya ada yang diterima, ada yang enggak. Kalau menurut orang lain kan kita nggak tahu ya dia nerima kita atau enggak. Jadinya nggak bisa nilai seseorang juga sih sebenarnya. Tapi kamu sendiri ngerasa kamu tuh dihargai nggak sama orang? Ngerasa ya? Iya, ngerasa. Iya. Kalau kamu? Kalau aku sama sih, karena nggak semua pikiran orang tuh sama apa yang kita mau kan. Jadi nggak tahu kalau mereka tuh aslinya tuh menghargai kita atau enggak. Cuman sejauh ini aku sih ngerasanya dihargai. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa memiliki kontrol atas hidup kamu dan mampu membuat keputusan yang baik dalam diri kalian sendiri? Ini deh, kalian tuh bisa nggak sih membuat keputusan kalian sendiri, kayak nentuin pilihan kalian sendiri? Mungkin kadang bisa, kadang enggak. Terus kayak kalau misalkan itu juga masih mikir, ini bisa nggak ya, bisa nggak ya. Kadang masih ragu sama diri sendiri. Oh gitu. Kalau kamu gimana? Sama juga? Kayak masih labil gitu ya? Iya. Pelan. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara kamu agar tetap optimis dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari? Kayak mikirin yang hal-hal baik aja. Terus kalau misalkan itu jangan terlalu mikirin yang buruk, karena yang buruk itu belum pasti terjadi kan. Jadi mikir yang bagus-bagus aja. Oh, jadi kamu positif thinking aja. Yang kelima, apakah kamu merasa nyaman dengan kehidupan sekarang ini? Kalian? Nyaman Banget ya? Atau ada suatu kejanggalan sejauh ini? Kadang ada suatu kejanggalan. Tapi nyaman juga sih. Nyaman-nyaman aja ya. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kamu pernah merasa seperti tidak dihargai atau diabaikan oleh orang-orang di sekitar kalian? Pernah. Ya, kenapa tuh? Karena kan misalkan nih aku lagi cerita nih sama temen aku, terus aku ceritainnya excited, tapi ternyata mereka nggak dengerin atau mereka malah asik sama ponselnya masing-masing, terus kayak sedih. Oh iya. Kalau kamu? Aku pernah temenan berempat. Nah, jadi tuh mereka tuh kayak sibuk bertiga mulu gitu. Cuman gara-gara kita kan beda kelas. Iya. Tapi kan bukan berarti mereka kalau misalkan kemana-mana tuh nggak ngajak aku dulu, kan bisa aja mereka nawarin aku dulu kan. Nah, ya udah, jadi mereka Karena kamu nggak diajakin? Iya. Berarti dari kalian itu pernah nggak dihargain. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada situasi yang membuat kamu terkadang suka merasa tidak percaya diri terhadap situasi tersebut? Apa tuh penyebabnya kalau boleh tahu? Karena insecure aja sih, kan anak zaman sekarang apa-apa nganuin fisik ya. Terus jadi nggak percaya diri sama diri sendiri. Kalau kamu? Kalau aku insecure juga. Aku punya bekas sejawat. Jadi aku tuh kadang suka gak enak hati kalau dengar omongan orang mengenai tentang muka aku. Jadi kan aku tahu kalau muka aku begini, kalau misalkan mereka omongin kan jadi sakit hati. Tapi kamu menjalani hidup sekarang pede-pede aja kan? Ya, oke. Berarti dari
fisik kalian gitu ya. Oh, oke. Tidak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika mendapatkan kritik atau merasa tidak diterima oleh guru atau teman sekelas kalian? Kayak misalkan kamu kamu begini amat, begitu amat gitu. Gimana? Sedih sih, tapi senang kalau dikritik, soalnya berarti kita salah, terus kita dikasih tahu yang cara benarnya. Udah. Kalau kamu? Kalau aku juga sedih, terus aku tuh tipe orang yang kalau dikritik tuh juga malu. Jadi ya Berarti kalian itu kayak kalian dikritik nih, tapi kalian juga biar supaya introspeksi diri kalian gitu. Kita tuh harus lebih baik lagi untuk kedepannya gitu ya. Nah, yang terakhir, apakah kamu menjalani hidup, apakah kalian menghadapi hidup ini dengan kemauan kalian sendiri, atau ada pengontrolan dari orang tua atau yang lain? Enggak ya? ya. Kalau kamu? aku Enggak juga. Oke. Berarti menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang kalian mau ya, nggak dikekang-kekang sama orang tua. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banget atas waktu kalian.